menyusui itu nanti merusak penampilan lah, istilahnya nanti payudaranya jadi kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra untuk pertama kalinya ini podcast pertama di Cempaka Az-Zahra, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ada podcast-podcast yang lainnya. Dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu dokter spesialis Dr. Ima Indirayani dok ya, SPOG di Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra. Gimana dok? Karena kirain tadi apa? Indrayani. Jadi itu ada orang lain ya, namanya gitu ya. Karena Indri ada, Indra ada, Ima. Oke, dokter Ima Indirayani SPOG. Nah, jadi selamat datang dokter. Selamat datang. Ini sama-sama. alhamdulillah ini podcast pertama kita nih dok. Yeah. Jadi podcast pertama dan dokter adalah tamu kehormatan kami yang Masya pertama. Allah, kami orang dalam sebenarnya, bukan iya. tamu. Jadi di podcast Cempaka Az-Zahra. Jadi mudah-mudahan nanti ada selanjutannya ya dok ya. Jadi hari ini kebetulan kan hari pekan menyusui sedunia ya. Jadi makanya tertarik nih untuk membahas tentang menyusui, di mana tema tahun 2024 ini yaitu tentang menutup kesenjangan dukungan menyusui untuk semua. Jadi mungkin di sini nanti ada apa pesan-pesan dari Dokter Ima, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh ibu-ibu untuk persiapan, apalagi ibu muda, persiapan menyusuinya itu bagaimana, yang namanya kesenjangan menyusui itu bagaimana, ya dok ya. Jadi kalau kita ingat tentang kesenjangan menyusui itu kalau dalam istilah kalangan ibu-ibu yang ingin menyusui itu yang kayak mana tuh dok yang dikatakan kesenjangan? Kesenjangan ya, gap ya. Gap ya dok ya. Mungkin gini ya, kadang kita berpikir menyusui itu ya masalah tenaga medis ya, atau itu masalah ibu-ibu hamil. Nah, itu juga masalah ibu-ibu yang memang sedang menyusui, tapi bukan masalah kita loh, yang mungkin mahasiswa. Bukan masalah kita loh, orang kita juga profesinya misalnya PNS, ya. Bukan masalah kita loh, orang kita kerjanya mungkin TNI, Polri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menyusui ini harus mendapat dukung semua pihak, tidak hanya ibu, tenaga kesehatan, ibu tentunya dengan keluarga ya, suami sangat paling penting, kemudian tenaga kesehatan, juga masyarakat sekelilingnya. Dia harus ada support untuk semuanya ya. Jadi bukan hanya khusus untuk ibu menyusui saja. Iya. Gitu. Jadi memang semua pihak di sekitar ibu menyusui memang harus mensupport. Jadi kita kalau ada tetangga ibu menyusui ya, memang ikut mensupport gitu ya. Iya. Karena memang menyusui ini, Masya Allah ya, bagaimana kita mencoba melahirkan bibit unggul ya, seperti presiden kita, generasi penerus bangsa ya dok gitu ya. Jadi kalau semua pihak terlibat gitu ya. Jadi kalau untuk dari 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan, terus berlanjut dengan menyusui sampai usia anak 2 tahun. Jadi itu, sejak dalam kandungan itu sudah mulai disiapkan ya dok ya, sangat dari, penting. Mindsetnya ibu, pemahaman ibu tentang menyusui itu kita sudah beri, terutama kita ya, yang bekerja sebagai dokter, apalagi rumah sakit ibu anak, ibu bekerja, ibu bidan, kayak Ibu Hasna ya. Kita ini memang sangat mungkin lini pertama ya, ujung tombak pertama ya, yang dijumpai ibu-ibu ini untuk mempersiapkan mereka menghadapi fase yang luar biasa, fase menyusui itu. Nah, jadi mungkin di awal kita kadang terlupa menyiapkan mindsetnya si ibu. Mindsetnya yang paling penting ya dok ya. Dia harus paham. Jadi tadi apa mindset seorang ibu tuh yang memang harus kita kuatkan ya dok ya. Itu sangat penting ya, Bu Asna. Kadang-kadang kita terlupa menyiapkan pemahaman dan juga mentalnya ibu.
untuk menghadapi fase menyusui. Kita perlu menerangkan kepada ibu betapa pentingnya menyusui. Tentu selain bernilai ibadah ya, karena kita sebagai orang Islam tertera di Al-Quran Al-Baqarah 233 itu ada sebagai perintah Allah. Perintah Allah ya, Dok. Siapa yang mau menyempurnakan menyusuinya hingga 2 tahun ya. Namun jika memang tidak mampu karena suatu hal dan lainnya itu tidak berdosa. Namun barang siapa yang mau menyempurnakan. Nah, jadi kita kuatkan motivasi ibu bahwa menyusui itu adalah ibadah sangat lainnya di sisi Allah. Yang kedua, kita berikan informasi kepada ibu bahwa manfaat menyusui itu bagi kesehatan ibu sendiri, mencegah terjadinya obesitas, diabetes, hipertensi, kemudian mencegah terjadinya gangguan stres ya. Kalau baru lahir mencegah perdarahan ya, Dok ya. Kanker ovarium, juga. Kanker payudara, menurunkan resiko jika itu menyusui dibandingkan ibu yang dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui. Selain itu tentu manfaat yang luar biasa kepada bayinya. Bayi yang disusui itu, yang diberikan terutama ASI eksklusif itu mencegah kematian hingga 40%. Bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian juga sekarang stunting ya, yang terbukti memberikan ASI eksklusif sangat efektif menurunkan angka stunting. Nah, kemudian juga skin to skin itu juga, wah kalau kita lihat satu persatu itu banyak sekali ya, di mana bayi baru lahir terus di skin to skin ke ibunya itu juga menstabilkan kondisi kardiovaskular bayi ya, kemudian juga menimbulkan rasa nyaman dan aman ke bayi ya, psikologisnya ya. Kemudian tentu juga mencegah obesitas. Sekarang kita lihat banyak anak yang mengalami obesitas ya. Kemudian ada juga diabetes, masih muda-muda masih kecil ada diabetes ya. Jadi ini juga kita mencegah penyakit-penyakit degeneratif itu dengan pemberian ASI. Nah, tentu yang tidak kalahnya juga selain ASI ini tidak hanya asah ASI asuh ya, tidak hanya memberikan makan, bukan sebagai sumber nutrisi yang terbaik saja, tetapi juga ASI ini ikatan psikologis antara ibu dan bayi, bondingnya ya. Nah, terjalin yang tidak didapat dengan pemberian susu lainnya ya. Nah, karena langsung ya, bayi didekatkan ke dada ibu, seperti dia dengar detak jantung ibunya, seperti irama yang dia dengar saat dalam kandungan ya. Kemudian pelukan ibu, tatapan mata anak dan ibu itu Masya Allah itu luar biasa ya. Tidak dirasakan oleh orang lain dan ataupun yang tidak dirasakan oleh bayi yang tidak menyusui. Benar. Ya, jadi kan Dok banyak nih ibu-ibu nih baru lahiran. Jadi memang tadi seperti tadi menyusui itu banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi banyak ada juga kadang-kadang ibu tuh masih mempercayai mitos-mitos tadi. Nah, jadi mitos-mitos seperti misalnya katanya menyusui itu nanti merusak penampilan lah, istilahnya nanti payudaranya jadi kendor, sagging ya. Iya. Habis itu kadang-kadang ada ibu-ibu takut tuh menyusui anaknya jadi ketergantungan sama ibunya. Tapi ternyata bagus ya. Itu bagus ya. Iya, itulah. Makanya kan jadi ini kan mitos-mitos yang seperti itu. Kayak biasanya pada ibu-ibu pekerja tuh takut katanya nanti bayinya waktu kerja nggak mau lepas nih dari ibunya. Apa itu benar itu Dok? Mitos-mitos seperti ini kan itu karena ketidakpahaman ya, kurang pahaman si ibu, payudaranya takut nyusui. Nah, sebenarnya masa shagging itu ya, masa kendur payudara, saya coba bandingkan dengan efek ya, tentu ada, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi. Ditambah dibandingkan dengan efek kita tidak memberi menyusui dan meningkatkan risiko kanker payudara itu semua ya. Kemudian anaknya stunting ya, yang tidak diberikan ASI tentu banyak sekali gangguan kesehatan dia alami ya, gangguan pertumbuhan tubuh kembang ya.
belum kita ngomong stunting dan sebagainya, belum lagi di list ya, ada yang di list speech juga ada yang mengkaitkan dengan kegagalan menyusui karena memang saat menyusui itu otot wajah, otot dada ya itu semua bekerja sehingga membuat dia lebih fleksibel sehingga anak lebih mudah aktif berbicara gitu ya. Nah kalau ibunya paham dan memahami tentang manfaat dan kerugian ya tentu mungkin ya sedikit efeknya dibandingkan dengan manfaat yang luar biasa. Tentu ibunya tidak terbayarkan dan tidak tergantikan manfaat menyusui ini ya. Kalaupun kita bisa membeli susu formula ya, 2 juta ya, berapa yang paling mahal Kak? Kakak tahu nggak harga susu formula yang paling mahal? Berapa ya dok ya? Pernah dapat nggak 2 juta? Satu kaleng? 400 lebih kalau nggak salah di ada yang ya. Nah, itu masih lebih baik sih tidak tergantikan ya. Tentu komposisi anti-imun protein yang dikandunginya lebih baik daripada itu semua. Ada ibu tahu itu ya, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli ya. Ternyata yang dia dapat tidak sebanding dengan effort yang dikeluarkan ya. ASI ini memang ekonomis ya, murah, aman ya, bisa menghemat keuangan keluarga sehingga bisa digunakan untuk apa istilahnya peningkatan kesejahteraan keluarga lainnya. Jadi ayah, bunda ya bisa dengan memberikan ASI ke bayi, dengan mensupport ibu untuk menyusui, ayah bisa jadi lebih hemat, menyimpan uang untuk bayi sehat, beli kendaraan ya, menyekolahkan anak-anak ya, untuk gizi keluarga yang lebih baik. Nah itu mungkin bisa kita pikirkan. Kadang kita nih sering ya, wasna kita nih di Aceh ya sering gitu tuh, sering kalat kalah gitu kalau baru lahir anaknya nangis nggak boleh. Biasanya tuh neneknya tuh ini takut cucunya nggak boleh nangis gitu ya. Jadi nih mitos di keluarga kita orang Aceh ini ya, nenek-nenek ini nggak boleh bayinya nangis. Kalau nangis ada sesuatu dianggap lapar ya, betul lapar, tetapi tidak seharusnya kita jadi salah mengambil keputusan ya. Karena tangisan bayi itu sebenarnya bermanfaat untuk merangsang ASI. Makanya kenapa kita harus rawat inap ya. Nah, kita juga di rumah sakit kita lakukan ya, setiap bayi yang lahir kita rawat inap bersama ibu. Kita ibu, kenapa? Karena yang menghasilkan ASI itu otak. Jadi payudaranya hanya media saja. Nah, otak itu kan dirangsang oleh 5 panca indera ya. Dia harus melihat bayi, makanya harus rumit. Dia harus mendengar tangisan bayi. Kemudian dia mencium, menyentuh. Nah, jadi hal yang lumrah tangisan bayi itu sebenarnya untuk merangsang ASI si ibunya sehingga ketika bayinya lahir dia terus ASInya juga ready gitu ya. Jadi terangsang ya dok ya. Gitu. Nah juga karena ASI ini kan perut bayi masih kecil ya. Kalau bayi baru lahir itu sebesar kelereng. Biji kelereng ya dok ya, katanya biji kelereng. Jadi begitu masuk perutnya ASI, dia bisa menampung di sekitar 10 cc ya sampai 30 cc. Nah terus terserap begitu cepatnya ASI diserap ya karena kandungan proteinnya dan semuanya itu memang sesuai dengan pencernaan manusia, si bayi sehingga memang nggak sempat markir langsung diserap, jadi kosong lagi. Jadi bayi minta lagi, ini lagi nangis ya. Jadi kita jangan salah artikan, ini bayinya nggak kenyang-kenyang, justru dia ini lagi meminta terus ASI sehingga juga meningkatkan produksi ASI dan juga pertumbuhannya juga semakin meningkat lagi. Bayi baru lahir itu kebutuhan ASI-nya ya terus meningkat. Ibarat juga kita seperti ini ya, sumur ya yang baru digali ya kan, di pompa terus dia airnya jadi banyak. Tapi kalau nggak kita sering ambil, lama-lama ngendap ya terus berubah warna jadi bau, udah stop mata airnya. Nah gitu ibarat ASI, semakin banyak dihisap bayi, semakin dihisap semakin dihasilkan ASI yang lebih banyak. Jadi memang kita jangan sampai ini ya kalut gitu ketika dengar suara nangis bayi ya. Jadi ya semangatin ibunya, wah ini
bayinya minta lagi, ayo disusuin. Nah gitu ya kan, kadang-kadang ibu sering give Iya. up ya, aduh nggak bisa duduk, nggak Iya. bisa Jadi kan nggak memang bisa ngapa-ngapain lagi ya, sih nyusuin aja ya gitu. sering ini dok, jadi kalau bayi baru lahir gitu nangis, Iya. ASI ibunya nih keluarnya masih setetes 2 tetes. Nah, jadi kebanyakan ibu termasuk nenek dan keluarga itu bilang ASInya nggak cukup. Jadi apa betul ASI yang setetes 2 tetes itu tidak cukup untuk bayi dok? Nah itulah ya, itu juga masuk mitos juga ya. Iya. Karena ketidakpahaman sebenarnya, ketidakpahaman dari si ibu dan nenek keluarga. Maka penting kita tuh, kadang-kadang saya sering ngajak tuh kalau ibu-ibu nanti antenatal care cerita-cerita juga tentang ASI, nanti ibu kalau baca-baca ya tentang ASI itu penting, sekilas kita stimulasi. Nah sekalian diajak orang tuanya juga ya untuk baca tentang ASI dan sebagainya, karena memang orang tua ini sangat menentukan. Iya, karena mereka yang mensupport ya dok ya. Nah, kalau di masyarakat keluarga Aceh itu awal-awal melahirkan tuh lebih berperan sepertinya mertua ya, ataupun mama istri gitu Iya, ya, benar-benar. atau mama suami yang ini bapaknya lebih, aduh nggak bisa pegang bayi, aduh takut ya. Padahal sih bapak harus sangat berperan, karena jika ibu didampingi bapak ya tentu hormon cintanya itu Iya, ya, jadi senang oksitosinnya tuh ibunya. berlimpah, terus dengan senyum, dengan kasih sayang tentu beda ya kalau Iya, sama benar-benar. sama mama kita ataupun mama mertua ya. Nah jadi tentu lebih menyenangkan ya suasananya jika dengan dibantu oleh suami. Ya memang awal-awal kadang-kadang bapak-bapak sering, dok saya takut pegangnya, kenapa bapak dipegang, kapan lagi kok nggak belajar sekarang ya Iya. kan? Udah ditungguin lama-lama ya dok ya, nggak dipegang. Iya tuh. Nah jadi kalau masalah setetes 2 tetes ya namanya baru hari pertama, nggak ada yang meletup sampai ke dinding mencrot gitu, mana ada ya. Kita pengalaman ya kak ya, bertahun-tahun memang hari pertama ya setetes 2 tetes, keluar aja setetes itu sudah banyak sekali. Sudah cukup ya dok ya. Ya itu udah cukup, bahkan ya maksudnya ya itu udah dianggap sudah ada ASI-nya. Sudah ada ASI-nya. Tapi kemudian yang meningkatkan produksi ASI itu ada isapan bayi dan Isapan. kebutuhan si bayi. Semakin bayi sering isap ya, semakin kuat, pelekatannya semakin benar, optimal pengosongannya, maka produksinya juga akan makin banyak. Gitu ya dok ya. Nah, hari pertama ya fase transisi tentu memang ada sih sebagian ibu yang langsung mencrot gitu ya, tapi banyak ya, kalau kita bilang hampir 80% di hari pertama kedua itu masih setetes 2 tetes memang ya kan ya, sesuai juga dengan lambungnya si bayi masih kecil. Nah jadi memang kadang-kadang itu sering statement kita itu ke ibu sering menjatuhkan ya, menurunkan semangat ibu. Sering tuh, aduh dok masih sedikit asinya, nah sedikit kali asinya nih belum keluar. Sering ucapan-ucapan yang itu membuat si ibu jadi murung ya, jadi nggak percaya diri. Baiknya kita ganti statement kita, Masya Allah asinya udah keluar, daripada kita mengatakan oh iya asinya sedikit masih ya. Nah itu beda ya. Diganti Nah, ya maka dukungannya. otak, karena ASI itu disuka oleh otak, jadi kita siapkan otak itu yang positif thinking, yang dia membesarkan semangat ibunya, sehingga ibunya semakin percaya diri, Tenang gitu ya, ya. karena ASI itu sangat berhubungan dengan oksitosin. Oksitosin itu sangat dirangsang oleh rasa nyaman, ketenangan, kesabaran, dan kepercayaan diri, bahagia. Benar. Gitu ya dok ya. Jadi memang kalau dalam menyusui ini yang paling dipentingkan adalah rasa percaya diri, kesenangan, kenyamanan. Itu semuanya bisa diberikan oleh bapaknya ya dok ya. Oleh bapak terutama, suami ya. dan kita Jadi, pun ya sangat sekeliling ibu berusaha mensupport dengan memberikan dukungan dan membahagiakan sendiri, menyenangkan ya dok Iya. ya. Jadi hormon oksitosin itu bisa ibunya buat nyaman. Apalagi baru lahir, masih nyeri, tuh nangis bayi, semua sudah panik loh. Iya, sering begitu Panik ya. nih, ini nangis. Jadi mamanya kan diri sendiri aja, masih nyeri, mereng aja, masih nyeri ya. Belum lagi itu, tapi memang suara tangisan bayi itu memang setuju sama dokter Ima tadi. Suara tangisan bayi itu memang membuat ibu tuh lebih semangat ya. Iya. Jadi kadang ada pasien itu kalau misalnya dia dibilang nyeri, begitu kita kasih bayinya
lupa dia sama nyerinya Iya, ternyata. betul. Dia rasanya pas bayinya nangis tuh dia mau peluk, dia langsung mau menyusuinya. Betul. Lupa dia, jadi cepat sembuh. Cepat sembuh. Cepat Mobilisasinya sembuh. lagi lebih cepat ya Kak ya. Lagi cepat sembuh. Terfokus dengan ASI sehingga nyeri-nyeri itu terasa nggak ini ya, Nggak ingat lagi dia kalau dia sedang nyeri. Lupa dia. nggak berarti lagi Oh, nyerinya berarti ya. kan gitu lah ya. Naluri seorang ibu. Betul. Ya Dok ya. Jadi memang kalau menyusui ini memang banyak harus dukungan lah. Berarti harus kita pilih lah nih siapa yang harus menemani nanti ya. Nah, jadi memang setuju juga tuh kalau misalnya waktu kunjungan ANC ya atau periksa ke dokter atau periksa ke ini Ya. harus dibawa nih keluarga. Iya. Harus jadi siapa nih yang mendampingi yang bisa mensupport ibu buat ibu tenang pada saat lahiran ya. Jadi menyusui. Tadi kita bilang untuk ASI eksklusif. Jadi kalau untuk ibu-ibu pekerja nih Dok, banyak nih sekarang. Ibu-ibu pekerja nih kadang-kadang sudah 4 bulan kerja, itu kok bisa katanya ASI-nya jadi turun. ASI-nya menurun katanya gitu, jadi seret. Itu penyebabnya apa? Karena dia udah masuk kerja atau apa tuh Dok yang bisa bikin dia jadi seret? Jadi ibu-ibunya jadi nggak pede tuh kalau udah seret ASI-nya. Udah kerja ya. Memang faktor kerja ini juga mempengaruhi ya. Ketika ibu harus bekerja tentu pikirannya sudah tidak terfokus ke bayi lagi ya. Peningkatan stres di lingkungan kerja juga, dengan dia 3 bulan sudah cuti, kemudian tiba-tiba kerjaannya tumpuk, itu juga mempengaruhi memang. Namun sebenarnya kita bisa mensiasati ya dari awal ketika kita sudah dalam fase menyusui ya, memang kan ada tahap-tahapnya tadi ya. Mungkin nanti kita boleh flashback lagi. Tadi persiapan saat antenatal ya, kemudian saat persalinan. Persiapan menyusui itu bukan waktu mau kerja aja. Waktu sudah mulai kerja baru mikir dan sebagainya. Itu dari awal kita antenatal care kita sudah pikirkan, nanti saya ini wanita karir nih. Berarti saya harus siapin nih bagaimana menyiapkan ASI perah untuk bayi. Ya. Jadi di antenatal care itu kita sudah siapkan mental dan fisik kita dan pemahaman kita tentang menyusui. Bahkan kita sudah melengkapi alat-alat kita, breast pump ya, semuanya itu, sehingga kita memang sudah well organized lah untuk persiapan menyusui dalam ketika sedang bekerja. So, menyusui bagi wanita karir ya. Nah, kemudian ada tentu fase melahirkan. Waktu melahirkan kita juga motivasinya skin to skin ya. Kemudian mengajari ibu menyusui sampai dia kalau untuk yang ibu yang bekerja ini dianjurkan mempersiapkan stok ASI itu dari bulan pertama. Dari bulan pertama. Nggak juga di awal-awal sekali karena waktu itu memang ASI masih sangat udah sebulan kan udah sebulan. Nah, itu ditonton terus. Jadi nggak seret gitu. Sering-seringnya kan kita nih ketika bayi nanti setelah 1 bulan tuh bayi tidurnya udah lebih lama. Ya, kita pun sudah nyaman, nggak bentar-bentar rengek-rengek lagi. Kita pun udah bisa lah tarik nafas sedikit ya gitu ya kan. Nah, seringnya ibunya tuh kelupaan di situ untuk menyetop atau memompa lagi karena tidurnya udah mulai lama ya, atau dia udah lebih karena perutnya lebih besar, kemudian dia bisa sekali ASI itu bisa tahan sampai 2 jam lebih gitu ya. Nah, kita terlupa di situ. Nah, sebenarnya kita bisa untuk terus mempertahankan produksi ASI dengan kita selipkan dengan pompa untuk stok juga, dan juga supaya produksinya nggak berkurang. Memang di 3 bulan itu ujian pertama ya. Nah, kalau tidak benar manajemennya di awal, maka di 3 bulan udah mulai tuh penyusutan. Jadi untuk ibu pekerja dari sebulan pertama udah mulai tuh pompa. Siap anak bisa kadang-kadang nggak habis gitu dipompa, dihabiskan maksimal. Kemudian kalau ini anak udah kepenuhan dan kenyang sebelah sini dipompa stop. Nanti muncul lagi. Kosong kan. Kadang-kadang kita takut tuh, nanti kalau dikosongin gimana nanti anaknya? Nanti kalau dikosongin muncul lagi ASI, produksi ASInya gitu kan. Nah, jadi udah terstop. Jadi dan terus payudara kita tuh udah tersetting setiap 2 jam tuh ada yang pompa gitu kan. Nah, atau setiap 1,5 jam tuh kita mau setting setiap 1 jam. Jadi produksinya tuh ya
nggak seret ya, nggak seret ataupun nggak menyusut. Nah cuman memang tentu ya dibandingkan ibu mungkin di rumah selalu lihat bayinya berinteraksi ya, tapi tidak terlalu bermakna kalau memang nanti kan sepulang ibu dari kerja ya, langsung menyusui langsung. Jadi ASI perah itu hanya diberikan oleh keluarga di saat ibu tidak pengasuh, ada di ya. saat ibu tidak ada. Begitu ibu sudah pulang langsung isap langsung. Itu yang membuat ASINya tetap stabil ya dok ya. Juga kita kadang-kadang wah ya si perahnya banyak udah kasih yang perah dulu Iya, mubazir. Enggak ya, tetap kalau ketemu dengan bayi ibu langsung harus langsung untuk mempertahankan produksinya. Nah yang paling penting pelekatan sih kak. Pelekatan ya dok ya. Hatching itu seringnya tuh makanya WHO itu menyarankan sebelum pulang ya kayak kita sebelum ibu bekerja sebelum pulang dari rumah sakit sebelum pulang dari rumah sakit kita melihat sendiri cara ibu menyusui. Nah kebanyakan ibu-ibu kadang-kadang yang udah bahkan yang sudah pernah menyusui berhasil juga, karena sering lihat Bu, coba Bu, gimana cara pegang bayinya? Itu cara megangnya masih belum tepat. Cara hisap bayinya juga belum. Ya, areola ibunya itu belum masuk maksimal ya. Minimal ya 30-40 harus masuk ke dalam bayinya masih belum. Ya, jadi itu juga mempengaruhi produksi ya, kualitas produksi dari ASI. Karena isapannya tidak tepat. Nah, kadang juga si ibunya jadi kurang nyaman kalau bayinya tak kasih karena udah lecet putingnya. Nah karena dia nggak pas ngisapnya kena langit-langit udah nangis lagi mamanya. Kalau bayinya tuh ngisapnya cuma di puting, ASI kan nggak keluar ya isapan dia atau sikit ya. Marah dia gigit dia bikin lecet. Terus akhirnya mastitis, abses dan sebagainya. Tapi kalau dia hisapnya di areola itu pabriknya ASI, dia hisap ASINya keluar, jadi dia puas ya, dia sangat kenyang, ASINya pun mencerotnya banyak. Nah, jadi teknik pelekatan itu paling penting dan pengosongan itu juga penting. Kadang-kadang bayi 10 menit udah tidur, ibunya pikir udahlah selesai, padahal ASI itu kan ada hind milk, ada full milk. Nah, yang di atas itu kan air ya, untuk lebih banyak kandungan air, mengurangi dahaga haus dari si bayi. Sedangkan hind milk itu lebih banyak lemak, karbohidrat ya, sehingga untuk mengurangi laparnya si bayi. Nah, itu bisa habis kalau bayinya 10-20 menit lah menyusu. Kadang 5 menit dia kelelahan ya bayi, terus dia tidur. Nah, terus ibunya kenyang nih, langsung, padahal kita bisa gangguin ya. Kita jentik-jentik kakinya, cuek-cuek pipinya, diisep lagi. Jadi kosongnya habis maksimal, itu juga kunci keberhasilan. Iya. Jadi kalau ini harus nyusuin sampai 15-20 menit biar dapat hand meal-nya ya dok ya. Terus biar kosongnya lebih optimal. Bayi pun kalau dapat hand meal bisa jadi gemoy ya dok ya. Nah itu sering kan anak-anak kok disusui ya, tapi kok badannya kurus. Iya, ini kok kurus, ini kok gendut. Ini kan sama-sama minum ASI. Ternyata rahasianya di situ ya dok ya. Nah, salah satunya. Jadi rahasianya itu ada di ASI cair sama ASI kental. ASI cair itu ASI yang di depan, ASI kental yang di belakang. Nah, jadi kalau mau anak mau naik berat badannya, nyusunya harus sampai 15-20 menit ya dok ya, biar gemoy itu ya. Jangan nanti lihat anak tetangga kok, anak dia kok gemoy ya, anakku nggak, ternyata dia nyusunya lama gitu ya dok ya. Oh ini nyusunya sebentar, cup udah tidur taruh gitu. Jadi nanti cup jadi cuma minumnya ASI cair aja ya dok ya. Memang kan melelahkan ya kan menyusuinya, makanya 20 menit harus duduk itu ya bukannya mudah ya. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu kita untuk istirahat, nanti baru menyusui, nanti bayi minta lagi. Nah di situ memang peran suami juga ya, ketika bayinya sudah kenyang menyusui ya ayahnya bisa membantu si ibu memberikan waktu istirahat sedikit untuk si ibunya ya, menggantikan pampers si bayi, kan bisa dialihkan ya ke ayahnya, sehingga ibunya ini merasa nggak sendiri ngerjain semua itu ya. Itulah bapak saling menyusui kerjasama juga deh Bu. Nah betul. Jadi sangat penting peran bapak atau suami dalam menyusui ini ya dok ya. Harus ada dukungan. Oke baik dok, mungkin ada tips-tips terbaik nih untuk menjaga ibunya ini tetap
happy, biar ASI-nya tetap banyak. Jadi bisa menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Ya Dok ya. Apa nih Dok tips-tipsnya biar ibu-ibunya biar tetap sejahtera dan semangat dalam menyusui? Nah memang pertama niatkan karena Allah. Niat karena Allah. Ini memang menyusui ini ibadah yang Menyusui biasa, ibadah. Ya. Kita dengan menyusui ini adalah bagian dari 3 keutamaan wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki atau seorang ayah, ya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ya. Nah jadi dengan niat itu aja kita sudah Masya Allah, ya. Di Al-Quran memang secara khusus disampaikan menganjurkan ibu-ibu untuk menyusui, ya. Nah yang kedua, bekali ilmu dan mindsetnya si ibu. Jadi ibu juga harus punya bekal pengetahuan, ya, untuk menghadapi fase menyusui. Jadi kita nggak terjun bebas juga gitu, nanti bisa sendiri, ya. Nah berkonsultasilah, ya, sama dokter. Jika ada masalah jangan cepat menjas sesuatu yang nggak bersumber dengan yang benar, ya. Kalau memang ada masalah menyusui, silakan jumpai dokter atau konselor menyusui, ya, untuk mendapatkan advice yang tepat sehingga kegagalan itu bisa segera diatasi dan tidak berlanjut. Nah, yang keempat, ya, dukungan, ya, dukungan dari suami, ya, keluarga, orang terdekat, ya, kita healthcare worker, ya, kita juga tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat untuk sama-sama melihat ibu menyusui itu sebagai suatu hal tugas dan kewajiban kita bersama untuk menyukseskannya untuk berhasil menyusui. Itu saja. Aduh, kayaknya memang enak kali. Kayaknya kalau kita ngomong tuh, aduh, nggak habis-habisnya. Isi podcast hari ini kayaknya daging semua nih. Jadi memang kalau kita ngomong menyusui ini nggak ini ya, karena memang itu sebagai tanggung jawab ya Dok ya. Karena menyusui itu melahirkan generasi-generasi masa depan yang bukan hanya sekedar kasih ke nenek nih nyusuin, bukan, tapi kalau laki-laki itu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan, wanita juga, ya, kita mendidik anak untuk tumbuh besar, berkembang, ya, menjadi generasi penerus bangsa yang soleh dan soleha. Insya Allah, kalau orang-orang tuanya, ya, sangat antusias nih memberi ASI, generasi ke depan tuh milenial yang soleh dan soleha, ya Dok ya. Baiklah Dok, terima kasih untuk kesempatan hari ini, ya. Bincang-bincang kita nih kayaknya menarik nih Dok. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi ya Dok ya, karena sangat menarik kalau kita ngomong tentang ASI ini, ya Dok ya, karena seluruh ibu, seluruh dunia ini bagi perempuan yang menyusui itu sangat penting mendapatkan edukasi tentang menyusui, karena memang kita cerita tentang ibu menyusui ini yang sedang berjuang, ya. Kalau Kak Asna tuh sering bilang gini, ibu ini harus semangat ya, karena satu tetes ASI ibu ini dibayar sama Allah 20 kali lipat. Jadi ibu ini lagi banyak-banyaknya pahala, apalagi sambil senyum nyusunya, gitu. Jadi ibu-ibunya jadi semangat nih, ya. Jadi memang Insya Allah tuh kalau kita jalanin dengan ikhlas, nggak ada yang susah, nggak ada yang berat. Semua Allah mudahkan. Tentu kita ada usaha, ya kan, ada usaha, ya. Dengan usaha Allah memudahkan. Niat, usaha, kemudian bertawakal hasilnya. Baik Dokter Ima, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, Insya Allah. Setiap hari ketemu ya Kak? Iya, untuk duduk di sini dong, untuk ketemu sama orang Bella sama Dharma lagi. Gitu ya. Jadi sesi selanjutnya, karena kan peran sosial media tuh inilah manfaatnya. Jadi mungkin ada ibu yang tidak bisa konsul ke praktek, dia bisa melihat ini. Jadi dia bisa menambah wawasan untuk ibu-ibu yang akan menyusui selanjutnya. Mungkin nanti daripada ini ya, ibu-ibu di rumah, ya, pendengar sekalian, ada masukan, tulis di komen, maunya tema ini. Oh ya, ini karena nanti bakalan di-share di YouTube juga. Jadi supaya kontennya itu lebih menjawab
keinginan ibu-ibu sekalian. Iya, boleh nanti kita bahas di sesi selanjutnya pertanyaannya. Iya. Ya Dok ya. Atau mungkin nanti kita ada live nanti langsung Iya, bisa kalau tuh. mau diminta live tulis aja. Iya. Komen dan subscribe. Subscribe, jangan lupa karena nggak bayar, tinggal ting ting. Oke Dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah Sama-sama, semoga bermanfaat pertemuan dan kita hari ini diberkahi Allah, Amin. bermanfaat buat kita dan buat semuanya. Ya Dok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.